Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tak terasa kita sudah memasuki bulan November, cepat sekali ya rasanya tahun 2024 ini. Ya, di bulan November ini kita memasuki tema yang baru yaitu Still Got It. Ya, masihkah kita punya kekuatan, ya, punya tenaga, ya, semangat, kemauan, energi untuk mengikut Tuhan, ya, karena sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, siapa yang hari-hari ini ke gereja masih semangat, ya, meskipun ada badai kehidupan, ya, meskipun banyak kesukaran, ya, tapi rasanya kayaknya masih bisa deh sama Tuhan. Aku masih mampu berjalan bersama Tuhan. Ya, I still got it. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang gembala yang baik. Ya, kita semua familiar tentang gembala yang baik, benar ya? Karena gembala yang baik bagi kita itu yang menuntun kita, yang membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Dan hari ini kita akan belajar pentingnya bagi kita untuk tergembala. Ya, karena ada banyak orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi mereka merasa tidak tergembala, ya, dengan baik. Ya. Kita akan mundur sejenak belajar sejarah, ya, tentang gembala ini. Bagaimana sih kok di dalam Alkitab itu banyak tertulis kisah tentang gembala dan domba, dan hari ini pun kita disebut sebagai domba-domba. Ada yang tahu kenapa kita dianalogikan sebagai domba dan Tuhan itu gembalanya? Ada yang tahu? Enggak lulus sekolah minggu ini. Ya. Siapa yang percaya Tuhan adalah gembala yang baik? Yakin? Yakin? Ya. Kenapa sih Tuhan dinamakan sebagai gembala? Ya. Kita harus tahu background, latar belakang Alkitab, ya. Banyak menceritakan tentang masalah gembala ini, ya. Bangsa Israel kenapa mereka beternak kambing domba? Ya. Karena ketika Abraham dipanggil keluar, ya, sebelum menikmati janji-janji Tuhan, ya, keturunannya memenuhi tanah perjanjian, Abraham ini beternak kambing domba. Ya, mereka adalah bangsa yang nomaden. Tahu nggak nomaden? Berpindah-pindah, tidak pernah menetap di satu tempat. Ya, bangsa nomaden. Dan kalau mereka bertani, tentu saja mereka tidak akan berpindah, ya enggak? Tapi karena pada awalnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang nomaden, mereka beternak, ya. Dan kambing domba itu adalah hewan yang adaptif. Mereka bisa memiliki ketahanan yang lebih, ya, di iklim yang panas dan kering. Ya, dan nenek moyang mereka kebetulan juga beternak dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan 3 nama besar di Israel, yaitu Abraham, Musa, dan Daud, semuanya adalah gembala. Jadi ketika firman Tuhan itu, ya, disampaikan, ya, menganalogikan tentang gembala dan domba, mereka tidak asing karena background mereka adalah gembala. Ya. Dan Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, dia juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, dia adalah gembala yang baik. Ya, nenek moyang mereka beternak, ya, dan ini merupakan bagian dari persembahan dan ibadah. Ya, ternak mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Ada rujukan mengapa mereka beternak juga dari kisah yang ada di Taurat. Kisah apa itu? Habel, ya, Kain dan Habel. Ketika Habel mempersembahkan domba dan Kain mempersembahkan hasil tanah, ya, yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan Habel, ya, karena itu adalah bayangan tentang korban Kristus, ya, bagaimana dosa-dosa kita ini sebenarnya konsekuensinya adalah kematian, dan hanya hewan yang bernyawa yang menggantikan kematian, yang menggantikan dosa-dosa mereka, ya. Dan kambing domba itu adalah bagian dari kekayaan dan status sosial bangsa Israel. Ya, banyak kan kisah diceritakan di dalam Kejadian
Ya, bagaimana mereka diberkati bertambah banyak ternaknya, ya, dan juga merupakan identitas budaya atau bangsa Israel. Dan fakta dalam Alkitab, Tuhan itu selalu memakai metafora gembala dan domba dalam hubungannya dengan umatnya. Ya, jadi enggak heran ya kalau ada Tuhan yang tidak menyampaikan hubungan khusus ini antara gembala dan domba, itu menjadi pertanyaan, Tuhan yang mana? Ya, karena dalam kitab Taurat, Mazmur dan sebagainya, Tuhan selalu menyatakan dia adalah gembala. Ya. Mau buktinya? Ya, dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 dikatakan, lihat itu Allahmu, ya, dikatakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, ya, ia berkuasa, ya, seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya. Dan dikatakan dalam Yehezkiel 34 ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Ya. Dan sejarah ya dalam Kejadian 4 ayat 2 dikatakan Habel lah yang pertama kali mempersembahkan kambing domba. Ya. Dikatakan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Ya, padahal perintah Tuhan yang awal adalah menyebar ke seluruh bumi. Ya, tapi Habel ini menjadi gembala kambing domba. Jadi tadi kita bisa tahu bahwa ketika menggembalakan kambing domba, mereka itu sebenarnya bisa pindah-pindah tempat, tidak terpatok dalam satu tempat. Ya, kalau petani pasti ada ladangnya, tidak pindah-pindah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Tuhan tentang gembala dan domba, ini adalah tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Ya, meskipun hidup Habel ini singkat, namun hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Ya, dan Habel inilah ya cikal bakal peternakan yang ada di Israel. Ya, banyak orang Israel itu beternak. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, saya belum pernah ke Israel sekarang. Ya, nggak tahu. Tapi teknologi mereka sudah maju kalau untuk urusan pertanian atau peternakan. Ya. Nah, Abraham, Ishak, Yakub itu adalah gembala semuanya. Musa juga. Ya, kita baca hamba-hambamu ini gembala domba. Ketika dia menghadap Firaun, ya, dia mengatakan bahwa hamba-hambamu ini adalah gembala, baik kami maupun nenek moyang kami. Dan tidak kebetulan Daud juga sebagai seorang gembala. Ya, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, fokus pada firman Tuhan. Ya. Daud dalam Mazmur 23, ya, dia mengatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang ditulis oleh Daud ini adalah pengalamannya, pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Ya, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, di situ tertulis, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ya, kalau hari ini kita mengaku tergembala, ya, menjadi domba-dombanya Tuhan, harusnya kita juga mengatakan sama seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku dan aku takkan kekurangan. I shall not want. Maksudnya opo? Ya. Mari kita fokus I shall not want. Kalau kita menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, sudah tidak ada yang kita inginkan lagi sebagai domba-domba. Ya. Bayangkan, ya, domba yang segala kebutuhannya tercukupi ketika mempunyai gembala yaitu Tuhan. Inilah yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia membayangkan domba-domba hidupmu kok enak banget. Ya, kamu mau makan tak bawa ke rumput yang hijau. Kamu mau minum tak bawa ke air yang tenang. Ya, kamu butuh keamanan, ya, masuk ke kandang. Ya, dan yang menghadapi serigala, beruang, singa itu hanya gembala. Ya, dengan tongkat dan
gada. Ya. Anda masih belum kebayang kebaikan Tuhan ketika melihat ayat ini? Belum. Kebaikan Tuhan itu lebih dari domba dan gembala, Bapak Ibu. Tidak cuman itu. Ya. Ketika mereka sedih, ya, Daud memainkan kecapinya untuk menghibur mereka. Ya. Ketika mereka terluka, Daud membalut lukanya. Ketika ada yang hilang, Daud mencarinya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ya. Bahkan sampai keinginan dombanya itu semuanya ada, tercukupi. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita tergembala, ya, harusnya kita juga dengan iman mengatakan tidak kekurangan apapun, tidak punya keinginan yang lain. Ya. Tidak tergembala berarti akan selalu ada kekurangan. Ya. Dan faktanya, ya, meskipun mudah diternakkan, ya, meskipun mereka adalah hewan yang adaptif, bisa hidup tahan dengan cuaca iklim yang panas atau kering, ya, tetapi mereka itu rentan terhadap penyakit. Ya. Saya googling penyakitnya banyak, ya. Penyakit pernafasan, ya, infeksi saluran pernafasan, bisa kena parasit dalam tubuhnya, ya. Itu menyebabkan anemia dan penurunan berat badan. Ya. Domba yang kurus penyakitan. Ya. Sama kayak kita, ya, kita seringkali menjadi domba yang penyakitan, ya, kurus kering. Ya. Karena tidak tergembala dengan baik. Ya. Punya penyakit saluran pencernaan. Ya. Dan kalau domba itu terkena penyakit kulit, ya, dia itu bisa stres. Terkadang saking stresnya dia menabrakkan kepalanya, ya, ke pohon. Ya, sama seperti kita ketika kita mendapat penyakit, ya, pergumulan hidup. Kadang kita ini mungkin stres, ya, pingin digaruk, ya, sama. Ya. Domba itu rentan kena penyakit kulit. Makanya ada yang namanya minyak urapan. Itu untuk masalah higienis, ya, antiseptik mereka. Jadi untuk menghilangkan parasit, ya, yang ada di kukunya, celah kukunya atau kulitnya, ya, atau untuk mengatasi infeksi peradangan yang terjadi. Ya. Ini domba, Bapak Ibu. Ya. Dan keputusan kita tergembala ini bukan ditentukan dari keadaan kita. Ya. Keputusan kita tergembala itu bukan ditentukan dari keadaan kita saat ini, melainkan siapa gembala kita. Ya. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah gembala kita, ya, kita akan merasa cukup ketika tergembala. Ya, faktanya banyak orang meninggalkan gereja atau tidak tergembala karena banyak berbagai faktor. Ya, lihat kursi kosong di sebelah Anda. Ya, ada yang meninggalkan gereja karena sakit, wajar. Ya, ada yang meninggalkan gereja karena lagi ada deal-dealan. Ya, ada yang meninggalkan gereja karena lain-lain. Ya, di depan ini adalah survei tentang Gen Z, Bapak Ibu, yang meninggalkan gereja. Ya, tidak tergembala. Ya. Mengapa mereka tidak mau ke gereja, enggan atau malas ke gereja? Ya, 29,4% dari 1.400 orang yang disurvei ini, ya, di kota-kota Indonesia, mereka tidak ke gereja bukan karena Tuhan Yesusnya, Bapak Ibu. Mereka tidak mau ke gereja karena ada orang dewasa yang menilai atau menghakimi mereka sesuai pandangan mereka. Kayaknya ada yang salah dengan mereka. Ya, mungkin pakai celana pendek ketika youth, dimarahin orang tuanya. Mungkin mandinya terlalu lama, enggak selesai-selesai, ya, dikejar-kejar, ya, dan menghakimi. Kamu kok kayak gini sih? Ya, ternyata domba juga bisa menjadi batu sandungan bagi domba yang lain. Ya, benar ya? Nah, yang kedua, 28,9% mengatakan aku tidak punya teman akrab di gereja. Ya, mereka enggan ke gereja karena enggak punya teman. Ya. Dan ini, wah parah ini, kemunafikan pendeta, ya, atau pengurus atau warga gereja. Banyak kepura-puraan. Di gereja kelihatan rohani, ya, tapi di luar rohana. Ya. Dan ibadah yang terlalu kaku atau membosankan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ibadah kita kaku atau membosankan enggak? Oh, tidak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Ibadah yang terlalu kaku atau membosankan. Mereka itu tidak suka sesuatu yang ritualistik, Bapak Ibu. Ya. Bagi mereka itu yang penting adalah goalnya. Ya. Percuma ke gereja kalau hidupmu di luar, ya, nggak berubah. Dan orang-orang yang ke gereja yang hanya tertarik dengan khotbah atau praise and worship vibes-nya, ya, biasanya tidak punya komunitas.
dan tidak sustainable. Mereka akan loncat ke gereja yang lain. Ya untung saja di sini tidak ada yang loncat-loncat. Amin. Ya. Tetapi orang yang punya komunitas sendiri, dia puas dengan komunitasnya, dia akan bertahan. Makanya gembala kita yang baik, yaitu Pastor Andreas, mengaktifkan kembali iCare kita. Ya, kita membuat ekosistem komunitas yang terbaik. Ya. Siapa yang belum masuk iCare? Ya, join iCare ya. Tadi di pembukaan sudah terbagi itu iCare-nya. Ya, kalau bingung tanya ke koordinator iCare, Pak Iwan, atau langsung ke Mas Ipam, Pak Ipam, supaya bisa mencarikan komunitas bagi kita. Ya, karena kita ini butuh komunitas Bapak Ibu. Ya. Ini tidak penting bagi Gen Z, ya, anak kita yang Gen Z ini untuk online atau onsite. Ya. Selama ada pertumbuhan rohani, perubahan karakter yang lebih baik, dan perjumpaan dengan Tuhan. Tidak penting bagi mereka. Ya. Nah, ini mereka mengatakan bahwa apa yang Anda alami di gereja di hari Minggu, bila tidak ada dampaknya buat sehari-hari, itu bukan gereja. Kalau apa yang dialami tidak ada dampaknya buat yang ada di luar gedung gereja, itu bukan gereja. Ya. Dan ketika ditanya apa yang satu hal yang paling kamu sukai atau cari, ya, yang pertama mereka mencari komunitas. Ya, jadi kita punya komunitas ya, kids, teens, youth, ya, dan ibadah umum. Semuanya harus punya komunitas dan komunitas yang ingin sama-sama bertumbuh. Amin. Ya, kalau belum iCare, join iCare ya. Karena di sana kita akan bertumbuh satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan, tidak untuk saling jago-jagoan. Ya, aku lebih rohani, aku lebih hebat, enggak. Kita sama di hadapan Tuhan adalah domba-domba yang butuh untuk digembalakan. Ya, di sini tidak ada domba yang mementingkan kepentingan sendiri. Amin. Ya, enggak ada yang jadi beban juga. Ya. Tidak ada domba yang saling menjatuhkan, menghakimi sesamanya tadi, menilai seseorang itu lebih rendah dari dirinya, yang merasa diri lebih rohani. Jadi komunitas di sini itu semuanya mau bertumbuh sebagai domba yang dikenal oleh gembala baik, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini hanya prolog Bapak Ibu. Kita melihat proyeksi ke depan, bagaimana orang yang tidak tergembala itu. Ya. Dan mengapa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan. Tapi bagaimana aku tuh menghadapi pergumulan yang berat, aku menghadapi masalah finansial, katanya Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Itu pertanyaannya kan? Betul? Ya, aku mengalami masalah dengan sesamaku, banyak konflik, katanya Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan sehingga aku tidak akan ingin yang lain. Tetapi di depanku itu ada masalah. Daud berkata sedemikian itu. Ya, dia berkata bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bukan dengan alasan yang sepele Bapak Ibu. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Anda tahu di Timur Tengah sana. Ya. Meskipun domba itu adalah hewan yang adaptif, yang bisa bertahan dalam iklim panas atau kering, tetapi di sana ya, ketika musim kemarau panas ya, atau musim kering, airnya itu susah. Tidak mudah menggembalakan kambing domba di Israel sana Bapak Ibu. Ya. Dan para gembala, metode yang mereka gunakan untuk menggembalakan, mereka harus mendapatkan air dari sumber air alami. Yang pertama sumber air alami, ya, mungkin hujan, ya, mungkin sungai, atau danau, atau sumber air bawah tanah. Tapi yang kedua adalah sumber air buatan. Ya, di sini adalah peta airnya Israel, Bapak Ibu. Ya, sumber air utamanya itu berasal dari pegunungan yang di atas nih, turun ke Danau Tiberias ini dan mengalir ke bawah. Ada yang dialirkan ke Gaza dan ke Israel. Ya, ini Sungai Yordan. Kita kemarin mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Ya, tetapi Anda bisa lihat di sini ya, bahwa air dari Tiberias ini dialirkan ke sini. Ini ada yang namanya Salty Springs, Bapak Ibu. Ya, sehingga semakin ke bawah
itu airnya itu sudah tidak tawar lagi. Yang atas itu air tawar Bapak Ibu. Tapi yang bawah itu sudah mulai asin. Kira-kira bisa nggak kita minum air yang asin? Nggak bisa kan? Ya. Makanya antara sungai Yordan dan laut mati ini sudah airnya bercampur dengan air asin dan tawar. Tidak bisa diminum sehingga harus disuling Bapak Ibu. Nah, bayangkan zaman dulu, zamannya Daud. Ya, ini ada yang titik-titik ini adalah air bawah tanah. Tetapi zaman dulu tidak segampang sekarang. Sekarang ada eskavator dan sebagainya. Buat sumur mudah. Zaman dulu bikin sumur itu mahal sekali. Ya. Aquifer ini air bawah tanah. Ya. Jadi untuk memahami bagaimana berkat Tuhan bekerja, ya, kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa yang terjadi yang dialami oleh gembala-gembala zaman dulu. Ya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan tentang Abraham dan Lot yang berpisah. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 13 ayat 1 sampai 8. Ya. Bagaimana gembala-gembala Abraham dan Lot ini bertengkar karena mereka sudah menjadi besar, ya, rebutan air Bapak Ibu. Ya. Saya akan membacakan Kejadian 13 ayat 1 sampai 11. Sorry itu sampai 11 ya. Saya akan membacakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot, memperebutkan air. Ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, tidak cuma air, padang rumput juga. Ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya. Banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi saat itu terjadi konflik antara gembala Abram, ya, Abram adalah nama sebelum Abraham, dengan gembala Lot. Karena di timur tengah sana air itu ya sukar. Ya, dan Lot memilih tempat yang sesuai keinginannya. Ya, perhatikan dia memilih apa? Tempat di lembah Yordan, ya. Di sini Bapak Ibu, lembah Yordan. Karena Lot melihat banyak airnya, ya, sumber keperluan ternak itu adalah air. Ya, tanpa air ternak itu nggak akan bertahan banyak. Sehingga Abram itu menggali sumur yang di bawah sini, di daerah Berseba. Ada 7 sumur kalau kita baca dalam Kejadian. Ya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana berkat Tuhan bekerja itu dengan membaca Alkitab Bapak Ibu. Ya. Atau ini kisah tentang Ishak yang menggali sumur. Ya. Mari kita buka Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Ya, dikatakan ya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Lihat, sama-sama diberkati. Ya, Abram, ya, ayahnya diberkati oleh Tuhan. Ya, meskipun ada konflik dengan para gembala Lot, tetapi ia diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia tidak mendapat air yang seperti Lot, ya, sungai lembah Yordan, dia tetap diberkati Tuhan. Dan anaknya Ishak mengalami hal yang tragis juga. Ya, ketika dia tinggal, ya, bahkan menabur di tanah itu, di negeri itu, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia berarti sangat diberkati dari warisan ayahnya Abraham. Dia mendapat bahkan diberkati 100 kali lipat. Tetapi ada masalah, dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi
serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah ini dikatakan ayat 13, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi ada masalah. Ya, ketika mereka diberkati 100 kali lipat, kelihatannya enak, tetapi mereka harus memberi minum berkat itu. Ya, berkat kalau tidak disertai oleh penyediaan Tuhan, ya, air yang lain, ya. Air ini bicara tentang penyediaan Tuhan. Tentu kita akan kesukaran, ya. Sama halnya dengan kita. Saat ini kita juga menghadapi yang namanya kesulitan, kesukaran. Karena kita melihat bukan berkat yang rohani, kita hanya melihat berkat yang jasmani. Tunggu dulu Bapak Ibu, kita harus memahami firman Tuhan terlebih dahulu. Kenapa mereka menjadi gembala? Ya, untuk memahami cara kerja berkat Tuhan. Bukan tentang keadaanmu sekarang. Ya, Tuhan tidak melihat keadaanmu sekarang, sama seperti Abram dan Lot. Keadaannya sekarang, Abram mungkin merasa kurang, ya. Kok ponaanku ngambil lembah Yordan yang banyak airnya? Waduh, aku dihapusi ponaanku. Enggak, bukan masalah keadaanmu. Tetapi Tuhan bisa memberkati lebih lagi secara ajaib. Entah bagaimana caranya, Tuhan itu selalu punya cara. Ya. Yang kita pikirkan hanya berkat jasmani. Ya. Dan tidak cukup di situ ya, Ishak juga bertengkar dengan gembala-gembala di Gerar kalau kita baca kelanjutannya. Ya, sehingga dia harus menggali sumur yang lain, sampai sumur yang terakhir adalah sumur Rehobot. Ya. Kalau Anda hanya melihat berkat jasmani, Anda akan melihat cuman, oh Ishak diberkati 100 kali lipat. Tol, yang lihat hanya 100 kali lipatnya, Anda tidak melihat yang lain. Dan saat ini kalau kita sama seperti itu, hanya melihat yang jasmani saja, celakalah kita. Dan terkadang kita ini harus melihat seperti Abraham, Bapak Ibu. Ya, yang harus bergantung kepada Tuhan. Belajar melihat dengan iman. Ya, bukan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani kita. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi itu sudah disediakan Tuhan di depan. Ya, mungkin kita harus menunggu. Ya, itu adalah kesempatan untuk memperkuat karakter kita. Ya, tergembala dan iman kita. Karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan sediakan dan persiapkan di depan. Amin. Ya, kalau hari ini engkau mengalami kesukaran, kesulitan, masalah ekonomi, itu bukan masalah bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mengalami masa tunggu dulu, mungkin rasanya Tuhan tidak menjawab-jawab. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat iman kita. Melihat dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Ya. Dan terkadang kita juga harus tidak boleh putus asa seperti Ishak ini. Ya, mengenai gembala dan domba. Ya. Kalau Ishak ini putus asa, ya, ketika dia menghadapi orang Filistin yang cemburu, menutup sumurnya, habis kekayaannya Bapak Ibu. Meskipun dia punya 100 kali lipat, 200 kali lipat, habis gak? Habis lama-lama. Ya. Terkadang kita ini tidak boleh putus asa seperti Ishak yang harus mencari sumur baru. Ya. Anda lihat tuh, sampai sumurnya dikasih nama, ya. Ada Sitna, ya, dan Esek, terus yang terakhir Rehobot. Kita nggak boleh putus asa Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan hidup. Ya. Harus bergerak. Ya. Dan itulah kesempatan bagi kita untuk belajar setia. Ya. Tidak terburu-buru dengan proses. Ya. Nggak mudah menggembalakan kambing domba di Israel. Ya. Kita bisa lihat di depan, ya, ini air asin nggak bisa diminum. Ya. Jadi bersyukur jika kita sekarang merasa berada dalam penggembalaan Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan yang tahu bagaimana mengurus kita. Amin. Dia yang tahu segala kebutuhan kita. Jadi ketika Daud mengatakan bahwa ia menuntun aku ke air yang tenang. Ya. Semua itu yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Karena air di sana sangat sukar. Ya, yang dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Ketika kita tergembala,
yang disegarkan oleh Tuhan itu apa dulu? Jiwa kita Bapak Ibu, jiwanya kita diberikan ketenangan. Karena jiwa itu adalah faktor penting ya untuk kita melakukan segala aktivitas. Kalau jiwa kita sedang gini ya Bapak Ibu, bisa nggak melakukan aktivitas? Betul nggak? Yang ada malah marah-marah doang ya. Istri saya baik kok sekarang. Ya, istri saya tuh paling sering menghadapi masalah besar. Ya, jangan dipikir ya diberkati Tuhan tidak ada masalah. Ada Bapak Ibu, selalu ada masalah. Tetapi iman kita itu menentukan. Nanti akan saya buka bagaimana cara kita menghadapi pergumulan. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa ini adalah faktor penting untuk kita melakukan aktivitas. Bila jiwa kita tidak sehat, ya tubuh pun itu akan rentan terkena penyakit. Toh, ya. Ketika istri saya kepikiran, tidak apa-apa ya, jadi contoh ya, sudah minta izin, aman. Ya. Ketika banyak masalah, banyak pikiran, jarang tidur Bapak Ibu, sukar tidur ya. Karena apa? Jiwanya tidak segar, kebanyakan pikiran, tidurnya jadi minim. Tidur saya juga minim, tapi bukan minim yang nggak sehat. Tidur saya minim karena jam 4 saya harus bangun. Ya. Dan kalau jiwa yang segar, ya, secara emosional itu sehat dan positif, ya, kita tuh punya ketenangan pikiran, ya, bebas dari stres atau kekhawatiran, ya, mampu berpikir jernih. Ya. Kalau kita dalam menghadapi pergumulan jiwa kita nggak sehat, ya, kita nggak bisa berpikiran jernih Bapak Ibu. Ya, kita akan sukar melakukan aktivitas kita. Mau bertindak apa tuh sukar. Padahal saya sering melihat sekali kesaksian banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia banyak menghadapi masalah. Cara Tuhan tuh aneh-aneh. Betul ya? Cara Tuhan aneh-aneh untuk memberkati kita. Memberikan jalan keluar tuh aneh-aneh. Ada loh yang Tuhan berkati dengan cara tidak membutuhkan modal. Itu juga ada. Kalau saya diberkati Tuhan dulu juga caranya aneh menurut saya. Mobil saya ditabrak. Aneh. Mobil saya ditabrak. Tetapi karena ditabrak itu jadi bisa membuka kerjasama dengan finance. Cara Tuhan aneh. Ya. Saat itu tidak ada yang bisa menolong saya. Saya tidak seperti orang-orang yang mengandalkan manusia. Tidak ada yang bisa saya andalkan saat itu Bapak Ibu. Bahkan orang tua saya, ya, mertua saya pun yang saya anggap banyak duit gitu kan, toko emas wis. Tidak ada yang bisa membantu. Utang saya terlalu besar saat itu Bapak Ibu. Yang bisa saya andalkan siapa? Tuhan. Ya. Saat itu saya hanya mengandalkan lutut berdoa bersama istri saya. Dan jawaban Tuhan memang aneh-aneh. Memang Tuhan kita kan humoris Bapak Ibu. Betul ya? Siapa yang sering mengalami bahwa Tuhan kita Tuhan yang humoris? Aneh pokoknya. Nggak tahu dari mana Tuhan itu bisa memberikan jalan keluar. Ya, dia Tuhan yang sama ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau dan belakang ada Mesir, pasukan Mesir yang menyerang. Aneh-aneh yang dibuka malah laut. Kan aneh Bapak Ibu. Ya, itu Tuhan yang sama yang menyertai kita. Amin. Kalau kita punya jiwa yang segar, tentu juga kita membawa energi yang positif. Ya, tema kita nih, masihkah kita punya energi? Ya, masihkah kita memiliki positif itu optimis dan semangat hidup, lebih energik, antusias dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan ngelokro Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan. Ya, enggak selamanya kita ini menghadapi pergumulan terus-menerus meneror kita tuh enggak. Kalau Tuhan bisa menolong saya, Tuhan juga akan bisa menolong saudara. Amin. Ya. Jadi jangan dipikir, ya kalau saya menghadapi pergumulan gimana ya, apa yang bisa saya andalkan. Rata-rata orang itu selalu mengandalkan manusia, mengandalkan bank. Saat itu saya tidak bisa mengandalkan bank Bapak Ibu. BI checking saya sudah call 5. Saat ini pun masih call 5. Tidak ada yang bisa saya andalkan saat itu. Orang tua tidak bisa. Ya. Ketika kita tergembala, ya, jiwa kita akan disegarkan. Makanya kita harus masuk ke komunitas yang benar, tergembala dengan benar. Ikutlah I Care, jangan cuma datang hari Minggu. Ikutlah parenting project, ya, biar kita tuh tahu bagaimana mendidik anak kita sesuai firman Tuhan. Ya, ikutlah I Woman, I Man. Ya, jangan cuma hari Minggu. Kalau kita berhenti cuma di hari Minggu, ya yang kita dapat cuma itu aja. Kok itu aja. Hari Minggu ini hari spesial. Gongnya tuh hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai Sabtu, kita ini harus berkomunitas. Ya, saling menguatkan. Amin. Aminnya kenceng, banyak utang soalnya. Enggak, saya percaya tahun ini kita akan lepas dari utang. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi kadang ketika Tuhan menuntun kita, ya, menunjukkan jalan padang rumput yang hijau atau air yang tenang, kita mungkin melewati lembah kekelaman. Tetapi ya, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Ya, di depan siapa tahu? Lahir ke tahun kapan sih? Tidak tahu depan. Ini adalah Turtles Bapak Ibu. Ya, meskipun saya nggak suka filmnya karena nggak cute gitu kan. Dulu Turtles itu cute loh. Sekarang menurut saya menyeramkan. Semoga didengar oleh produsernya. Ya, mereka memiliki senjata yang unik. Masing-masing dari mereka memiliki senjata yang unik. Ya, Rafael itu memakai senjata sai. Ya, Trisula. Ya, tahu Trisula enggak? Tahu. Puji Tuhan. Enggak katrok-katrok amat. Leonardo, ya, dia memakai senjata pedang, ya, katana. Dan Michelangelo apa Michelangelo? Nunchaku, ketutupan. Sorry. Nunchaku, ruyung, ya, bahasa Jawa nih, ya, ruyung. Donatello memakai senjata staff. Konon Bapak Ibu, senjata ini itu mereka pakai karena sifat mereka, ya. Contohnya Donatello, ya, kenapa memakai tongkat? Karena dia orang yang paling kreatif, ya, paling kreatif. Dia harus memakai tongkat yang simple, ya. Tongkat itu simple karena dia terlalu kreatif. Kalau memakai alat yang rumit, enggak. Dia memakai alat yang simple, yang berlawanan dengan karakternya. Ya. Michelangelo memakai nunchaku. Ini adalah senjata yang complicated, ya. Kalau salah ngitung bisa memukul dirinya sendiri, betul ya? Ini dipakai oleh orang yang random, absent minded itu apa ya? Ya, yang pikirannya ya random lah pokoknya. Terus Leonardo, ya, ini adalah senjata yang paling destruktif. Tetapi orangnya yang memakai senjata paling destruktif itu adalah orang yang paling tenang, Bapak Ibu. Ya, makanya dia memakai senjata yang paling powerful, destructive weapon. Dan Rafael, ya, dia memakai senjata karena senjata Trisula itu karena dia adalah orang yang agresif. Jadi dia memakai senjata yang defensif. Ya, Trisula itu kan untuk menahan serangan kan ya. Garpunya itu untuk menahan serangan, defensif. Sama seperti gembala Bapak Ibu. Kenapa gembala memakai tongkat dan gada? Ya, ada yang tahu? Ya, ini identitas gembala itu khusus. Dia memakai tongkat yang khusus, yang melengkung. Ya, Daud muda menceritakan sebuah kejadian kepada Raja Saul di mana Daud mungkin menggunakan gada gembalanya. Ya, kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dikatakan, hambamu ini telah menggembalakan domba-domba ayahnya. Apabila seekor singa atau beruang datang dan membawa lari seekor domba dari kawanan itu, maka aku mengejarnya, memukulnya, dan menyelamatkan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerang aku menjambak rambutnya, memukulnya dan membunuhnya. Disinyalir Daud memakai senjata yang namanya gada. Ya, ketika menghadapi Goliat dia tidak memakai gada, memakai apa? Slingshot. Ya. Tapi Daud ini selalu membawa tongkat, namanya tongkat gembala Bapak Ibu. Ya. Kenapa sih harus membawa tongkat? Ya, baca sendiri di depan ya. Karena tongkat ini untuk mengidentifikasi seorang gembala Bapak Ibu. Hanya gembala yang memakai tongkat seperti ini, yang seperti di depan ini. Ya. Karena tongkat ini dirancang untuk menggembalakan kambing domba. Ya. Tidak cocok dipakai untuk sapi, kekecilan ya kan, babi apalagi. Orang Israel tidak beternak babi, ya, licin ya mungkin ya, atau kuda, enggak cocok. Ini hanya cocok dipakai untuk mengembalakan domba. Ya, ujungnya melengkung, itu dipakai untuk mendekatkan domba dengan gembalanya, menarik domba. Ya, ketika arahnya salah ya ditarik. Ketika mau memasukkan ke kandang ya ditarik. Kalau stuck di pintu kandang, pakai ujungnya tongkat ini biasanya ditusuk. Tapi tentu enggak tajam ya Bapak Ibu ya. Enggak melukai dombanya. Ya. Dirancang dan dibentuk, disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan gembala. Termasuk untuk menghitung domba. Saya enggak tahu, mungkin ada kalkulatornya ya di dalamnya. Enggak, maksudnya adalah ketika domba melewati tongkatnya
Gembala itu menghitung domba yang masuk ke kandang. Ya, dia menjadi seperti pintu bagi domba-dombanya, menghitung domba dengan tongkatnya. Ya. Dan alat inilah yang dipakai untuk menuntun domba. Ya. Dan dituntun dan dibiarkan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita baca Yeremia 50 ayat 6, di situ dikatakan Tuhan mengatakan umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Artinya apa? Gembala-gembala Israel itu tidak memakai tongkat penggembalaan, mereka dibiarkan saja. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Sampai domba-dombanya itu lupa, ya, mereka mengembara. Ya, lihat kursi kosong kanan kiri Anda. Ada yang hilang, anak Anda, ya, ayah Anda, istri Anda, teman Anda, ya. Kalau tidak datang sekali hari Minggu wajar, ya kan? Mungkin lagi sakit, tapi tidak datang berminggu-minggu sampai lupa akan tempat pembaringannya, itu berarti apa? Dia tidak tergembala. Bukan saya ngomong loh ya, ayat firman Tuhan loh ini. Yeremia 50 ayat 6. Ya, dituntun dan dibiarkan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau dibiarkan bisa hilang Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai orang yang paling kita kasih hilang dalam penggembalaan. Ya, itulah tanggung jawab kita. Ya. Gembala kita yang baik sudah menyediakan ekosistemnya. Ya, tinggal kita sebagai domba-domba itu ikut ekosistemnya gereja supaya tidak hilang. Ya. Amin. Mau ikut iCare? Wah, jawabannya tambah hilang. Mau ikut parenting project? Amin. Ya, banyak kesaksian orang tua yang merasa diberkati dengan parenting project. Ya, cara mendidik mereka ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tadi kita bisa lihat hasil survei Gen Z. Ya, mungkin karena cara mendidik kita yang selalu menilai anak kita dengan menghakimi, sehingga anak kita itu tidak mau ke gereja. Berarti itu salahnya siapa? Salahnya orang tua. Ya. Kalau sampai lama enggak ke gereja, wes lali, wes gereja AFGF itu apa sih? Ya, lupa. Ya, dan Tuhan itu tidak akan membiarkan kita terhilang Bapak Ibu. Ya, karena kita ini domba. Ya, dia selalu memakai tongkat gembala untuk menarik atau mengkoreksi dombanya yang keluar dari jalur. Apapun caranya mungkin terlihat menyakitkan, tetapi itu caranya Tuhan. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, tongkat gembala itu tidak menyakitkan, tidak ada yang tajam Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, itu tidak menyakitkan bagi kita. Amin. Karena tongkat yang digunakan itu tidak untuk melukai kita. Ya, sudah tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi apa yang Anda alami sekarang, mungkin pergumulan hidup itu tidak melebihi kekuatanmu Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi setiap dari kita, ya, Tuhan itu mengetrit kita, memperlakukan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita masih anak-anak domba di pangku Bapak Ibu, enak ya di pangku ya. Lihat cara Tuhan memperlakukan domba-dombanya, dituntun Bapak Ibu. Enggak diajak lari loh Bapak Ibu. Enggak kayak saya ngajak lari. Ayo lari ya. Mau join praise and worship, lari kenceng. Enggak, Tuhan itu menuntun dengan hati-hati. Karena domba itu rentan terhadap penyakit. Domba itu enggak kayak kambing yang butuh pagar tinggi supaya kambing itu tidak meloncat Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu adalah gembala yang baik. Makanya penting bagi kita itu untuk tergembala. Jangan meninggalkan penggembalaan. Ya, masalah boleh ada, tetapi kita tadi belajar cara berkat Tuhan bekerja yang melalui kisah Abram dan Lot atau Ishak. Ya. Kenapa kita perlu tergembala? Ya. Karena ketika kita tergembala, ya, perhatikan Bapak Ibu, ya, kita akan memiliki iman, ya, kita memiliki harapan
pengharapan di dalam gembala kita. Ya, gembala yang baik tentu bisa diandalkan. Kalau gembalanya jahat, gak bisa diandalkan. Kalau gembalanya baik, kita punya harapan. Ya. Kalau gembalanya baik, ya, kita tidak punya keinginan yang lain, yang aneh-aneh. Ya. Karena iman, ya, Abraham itu menerima janji. Ya. Meskipun dia harus menunggu 25 tahun untuk anak perjanjian, Ishak. Tapi karena imannya dia menerima janji. Tanah perjanjian itu menjadi milik bangsa Israel. Ya. Karena iman juga, ya, perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia menjadi apa? Sembuh. Iman itu menggerakkan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya iman, bagaimana kita bisa menggerakkan kuasa Tuhan? Dan ada kisah juga perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Ya, bahkan dikatakan iman Tuhan Yesus tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Dia hanya mengatakan remah-remah saja, enggak apa-apa. Perempuan Kanaan itu adalah perempuan yang di luar Israel. Tetapi dia membutuhkan kasihnya Tuhan. Dia percaya dengan imannya bahwa Tuhan mengasihi dia. Sehingga anaknya yang kerasukan setan itu sembuh total. Iman ini menggerakkan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena iman perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia hanya punya iman ingin memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus saja. Dia bisa sembuh. Siapa yang ingin punya iman yang kuat? Ya. Kalian harus tergembala dengan baik di gereja. Amin. Jangan tinggalkan penggembalaan. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Dan harapan itu timbul dari sesuatu yang bisa diandalkan. Siapa yang bisa kita andalkan? Sesuatu yang bisa diandalkan. Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah beserta kita atau Immanuel, kita akan seperti kata-kata Daud. Tidak ada yang lain yang diinginkan. Karena Allah beserta kita. Ya, dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, sebenarnya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Ya. Hanya katakan saja dalam doa, Bapak Ibu. Kemarin sudah dengar khotbah tentang doa kan? Siapa yang sudah berdoa tiap pagi atau malam? Sudah melakukan itu, tidak ada yang ngacung. Sedih loh jadi gembala. Ya, doa itu hak privilege kita loh Bapak Ibu, sebagai anak raja. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, itulah Tuhan kita, gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk Bapak Ibu. Dia akan memberikan kita keselamatan ya, karena dia sudah memberikan nyawanya. Dia memberikan kesembuhan bagi kita. Ya. Dia memberikan ketenangan bagi domba-dombanya. Dia memberikan proteksi dengan gadanya. Ya. Dia memberikan pemulihan, ya, mengurapi domba-dombanya, ya, memberikan obat dan sebagainya, bahkan kehidupan bagi kita. Ya, Bapak Ibu ya. Dan kalau kita tergembala, ini yang terakhir, yang paling tinggi, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Ya. Semakin domba itu tahu kalau dia tidak menginginkan apa-apa lagi di luar sana, dia akan semakin mengasihi Tuhan. Ya. Mungkin sekarang kita tidak mengenal Tuhan dengan sempurna sama seperti kata Rasul Paulus. Ya. Sekarang kita hanya mengenal Allah dengan tidak sempurna. Tetapi Allah sebagai gembala mengenal kita dengan sempurna Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tahu bahwa dia adalah gembala yang baik, ya, kita akan semakin mengasihi gembala kita. Ya. Tidak akan pernah mau jauh-jauh dari penggembalaan. Tidak akan pernah meninggalkan penggembalaan. Ya. Selalu mendengarkan apa kata gembalanya. Meskipun itu melewati lembah kekelaman. Nah ini yang unik Bapak Ibu. Raja Daud menulis Mazmur dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini lucu Bapak Ibu. Ya, menurut saya lucu sih. Kalau menurut Anda tidak lucu ya tidak apa-apa. Ya. Tidak ada orang yang bisa makan enak loh ya, ketika menghadapi pergumulan hidup. Benar enggak? Tetapi Tuhan gembala yang baik. Ya, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Ya, di hadapan lawan itu adalah sesuatu yang beresiko tinggi Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan itu membuat kita sampai menikmati hidangan. Keren loh Tuhan kita. Amin. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak itu bicara pengurapan ya, untuk antiseptik supaya kita ini tidak penyakitan ya. Sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit bingung. Gimana nih?
Biar tidak ngantuk ya. Sudah ada yang mulai menutupkan mata. Katakan pialaku penuh melimpah. Piala ini bicara apa Bapak Ibu? Piala ini bicara tentang berkatnya dalam Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tapi piala ini juga bicara tentang malapetaka atau murka Bapak Ibu. Ya. Dalam Yesaya 51 ayat 17. Dan piala ini juga berbicara tentang penentuan ilahi ya, atau nasib ya, yang orang mengenalnya dengan kata nasib. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu piala, berlalu daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Berkat yang terbaik bagi kita. Kita bisa menikmati hidangan di hadapan lawan kita. Ya, kita bisa tidak penyakitan ya. Sampai pada akhirnya dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan itu adalah kualitas positif karakter dari Tuhan. Kalau kita memang merindukan kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, harusnya kita tergembala dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Kemurahan itu menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan jika kita adalah domba, kita harusnya mengenal suara gembala. Ya. Dan Tuhan Yesus, ya, ini yang saya sampaikan ke iCare saya kemarin, Tuhan Yesus itu melebihi dari gembala yang diartikan oleh Daud. Bahkan gembala yang baik itu mengenal nama dari domba-dombanya Bapak Ibu. Susah loh mengenali nama, apalagi domba itu mirip semua ya Bapak Ibu ya. Putih-putih semua gitu kan. Ada yang lecek sedikit gitu kan. Bagi saya susah ya. Yang selalu saya bawa dalam doa tiap pagi, bagi saya itu susah. Saya mendoakan saudara tiap pagi. Tapi saya mencoba mendoakan terus-terusan. Supaya Tuhan ini menjaga dan memelihara saudara. Ya, tapi ya kalau sudah saya doakan terus saudara, enggak usah berdoa, sudah didoakan Pak Kiki, enak banget ya. Jangan ya Dek ya. Nanti kuasa Tuhan itu enggak bergerak. Amin. Iman orang-orang itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang beriman secara luar biasa, ada yang perlu step by step ya. Ada yang perlu menunggu seperti Abraham, tetapi Tuhan akan memampukan. Amin. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Sudah berapa minggu ini mungkin makanan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar kelihatannya keras. Ya. Tapi saya tidak pernah marah loh sebenarnya. Itu kan cuma asumsi Bapak Ibu kan. Asumsinya Pak Andreas. Katanya saya apa? Terkadang firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini menurut saya lembut, mengajar dengan lembut. Tapi terasa keras karena apa? Karena kesalahan kita dinyatakan, dosa-dosa kita dinyatakan. Rasanya keras. Namun tetap yang terbaik adalah tergembala, ya, mendengarkan firman Tuhan, berada dalam komunitas yang benar. Ini yang terakhir Bapak Ibu, hore yang terakhir. Udah seneng anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah gembala kita, Tuhan Yesus. Ya. Dari seluruh yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, kita akan mengerti kenapa Tuhan mengatakan dia adalah gembala yang baik. Bahkan nyawanya saja dia berikan kepada kita. Seharusnya kita ini menerima cawan murka Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang selalu melakukan dosa. Tapi dia selalu baik, bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Terkadang kita melewati lembah kelam yang kelihatan sukar. Tapi dengan hati-hati Tuhan itu menuntun kita, melindungi kita dengan gadanya. Membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin Bapak Ibu. Mungkin di setiap musim kehidupan kita, dia itu sudah menyediakan segalanya buat kita. Tetapi kita ini hanya perlu mengandalkan mata rohani kita. Ya. Saya panggil pemain musik maju ke depan.